Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi kasus ini memang berasal dari Danu, keterangan Danu. Ini masalahnya. Sangat lemah dia sahabat-sahabat AK, sehingga banyak kita lihat di persidangan mereka seperti tidak menguasai apa yang mereka sedang bahas, kan seperti itu. Sebab begini, kalau alat bukti itu berasal dari keterangan Danu, ada relevansinya dengan baju becak darah dipakai malam itu, ini sangat lemah. Sahabat-sahabat AK, gak usah kita ulangi lagi. Contohnya, kalaulah Yosef mengangkat Amel dari kamarnya ke kamar mandi, becak itu tidak mungkin seperti itu. Itu kan pemahamannya, logika pemahamannya seperti itu, gitu. Jadi kalau alat bukti itu terbantahkan, ya nggak ada kasusnya, gitu. Itu kan pemahamannya seperti itu. Oke, kita nggak usah bahas itu dulu. Bayangkan sahabat-sahabat AK, karena lemahnya kasus ini sehingga saksi atau tersangka Mimin Arigi Abi nggak bisa P21, kan seperti itu. Dampaknya adalah di saat mereka di persidangan, contohnya seperti Arigi di persidangan, yang ditanyakan itu dalam analisa AK, ya agak susah juga gitu. Malah kadang-kadang ada yang bertanya kalau saya gitu. Jadi seakan-akan kalau yang bertanya menjadi Arigi, ya nggak bisa lah gitu kan. Begitu juga sahabat-sahabat AK. Ini konteks daripada salah satu contoh tentang kuku. Seperti itu. Ini kan dia mengatakan hasil olah TKP katanya. Aneh gitu. Jadi seperti tidak menguasai atau memang menguasai, ingin memaksakan tersangka ini kelak menjadi terdakwa dengan fakta-fakta persidangan. Padahal sahabat-sahabat akan nanti kita dengarkan potongan video. JPU itu sendiri sudah bertanya pada saksi ahli Betaria tentang kuku itu. Bahkan ini JPU juga udah, padahal sudah paham kan, kalau diambil nggak perlu lagi ditanyakan apakah. Jadi dia sudah gitu, sulit sahabat-sahabat AK memahami kasus ini gitu. Inilah akibat daripada dalam analisa AK berasal dari keterangan Danu, alat bukti yang tidak terang benderang sahabat-sahabat AK, sehingga efeknya seperti ini gitu sahabat AK. Ujung-ujungnya nanti hanya copy paste. Lihat misalnya di daftar itu model ini kan, daftarnya siapa, ada kuku, ada ini, udah, tapi dia tidak memahami konteksnya itu. Ini dulu, mari dengarkan dulu potongan video ini. Salam sehat, salam kehidupan, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tahu nggak saksi Abi sama saksi Mimin tuh kemana pada saat malam hari gitu? Tidak tahu kan, saya di counter. Nggak tahu. Nah, kalau begitu kebiasaannya Mas saksi Abi dengan saksi Mimin tuh kalau malam-malam di mana? Kebiasaannya? Kalau adik saya di rumah, di kamar paling main Kamar, game. di rumah gitu ya. Berarti Mas setiap hari pulang jam 3 terus? Jam 3. Mas ya? Enggak. Mas ya nih, tadi kan bilang jam 3. Jam 3 itu tidur. Jam 3 jam 3 tidur. Ya. Pulangnya jam? Saya nggak pulang. Kalau pulang tuh paling jam 9 malam pulang kerja. Saya malam. pulang dulu ke rumah. Nah, jam 10 berangkat lagi ke toko, gitu aja kebiasaan saya. Tuh. Nah, saksi, ada di sini alat bukti terkait dengan laboratoris kriminalistik terkait dengan di olah TKP ada kuku, yang dimana kuku tersebut adalah kuku saksi. Bagaimana tanggapan saksi? Sedangkan saksi bilang saya nggak ada di TKP, tapi alat bukti surat yang kami ada dalam berkas perkara itu menunjukkan kuku tersebut adalah 100% kuku saksi. Bagaimana? Saya menolak karena saya tidak berada di TKP. Berarti menolak dari alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan laboratoris kriminalistik ini berarti? Iya, ini saya. Uji lab ini loh, ini uji lab loh saksi. Iya, saya karena berada di counter. Ya, karena saksi disumpah, saya harap memberikan keterangan sebenar-benarnya apa yang saksi alami, saksi rasakan, apa yang saksi lihat sendiri. Berarti saksi tidak membenarkan terkait dengan Ya. alat bukti surat ini. Sementara cukup dulu majelis. Tadi dari daftar yang dilakukan uji DNA, ini ada kuku ya dari beberapa orang. Itu maksudnya kuku, ya maksudnya ada kuku itu
ditemukan di TKP atau apa oleh penyidik sudah dikasih wadah untuk diuji itu seperti apa? Jadi potongan kuku itu saya ingat sekali itu kami yang ambil sendiri. Jadi ketika kami TKP di tanggal 29 dan 30 itu kami minta dihadirkan semua saksi-saksinya. Kami melakukan pengguntingan kuku. Kami berharap sekali apabila masih ada tertinggal jejak darah, karena ini kan pembunuhan yang menggunakan senjata ya. Kalau lihat dari hasil visum dan otopsinya itu, kami berharap masih ada jejak darah. Ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan DNA itu, ya potongan kuku itu berasal dari individu yang si pemiliknya, individu yang punya kuku. Dari individu yang punya kuku. Iya. Maksudnya tercecer gitu kan di TKP? Enggak. Jadi saya sendiri berhadapan sama yang punya kuku. Saksi-saksi. Gitu ya. Menggunting. Karena kita juga menggunakan jepitan kuku yang kita pastikan sebelum kita menggunting kita sterilkan dulu supaya tidak terkontaminasi. Ya. Kemudian setelah kukunya digunting, yang ahli lakukan apa? Nah, setelah kukunya digunting, kita lakukan tes yang tadi saya bilang. Kita uji pendahuluan dulu, apakah ada darah di kuku. Ternyata di kuku tidak ada darah, tapi kita make sure-kan lagi, kita lakukan pemeriksaan DNA. Karena pemeriksaan DNA, sekecil apapun barang bukti itu, kalau dia kondisinya masih aman dan bagus, dan sesuai dengan tidak terkena panas, maksudnya tidak lembab juga, itu sekecil apapun masih bisa didapatkan. Seperti itu. Dasar diuji ada yang cocok? Tidak ada. Tidak ada yang cocok. Jadi hanya untuk menguji saja dicocokkan dengan darah-darah yang nempel.